Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Kita semua ini kalau nggak belajar runutan sejarah, kalau kita mengulas sejarah itu kita dapat sawabe. Itu loh maksudnya, kita dapat sawabe. Ataukah ini benar atau tidak, itu tidak ada ranah dosa ya. Kenapa? Kalaupun itu tidak benar, ya cuman sawabe nggak ada mulai. Nah itu benar, sawabe ono maksudkan enggak. Kenapa bisa terdeteksi sawabe dari orang awam? Dari logika yang disampaikan dan logika yang menangkap. Oh itu baru kita mendapatkan sawab-sawab. Hingga sawab itu akan melekat kepada diri kita. Suatu saat ada kejadian dan peristiwa menimpa kita, kita ingat akan cerita itu sebagai contoh landasan untuk kita hidup. Itu namanya wong diurip butuh teken sing dicekeli. Ya kayak itu nan bonangi ke kabeh wali nggawa teken harus ada pegangan dalam hidup berupa sejarah, landasan wasiaji, landasan apapun, ideologi, landasan apa itu kudu ana sing dicekel. Kon urip gak iso urip ijen, kudu ana sing dicekel sebagai sandaran. Meskipun itu tidak bagian dari dirimu, biarpun sejarah segala. Mane tongkat komandone Bung Karno dicari kemana-mana, ya wis ketemu Gus. Maksudnya tongkat komando secara hakikat itu bagaimana? Landasan ideologi pemikirannya itu yang kau pegang, tongkat komando beliau. Maksudnya gitu, mau tongkatnya lo pendek, mang dikempit tok apa manfaatnya Pak? Tongkat komando itu dalam arti alipe Gus. Landasan pemikiran, landasan ideologi, landasan pegangan hidup dia sebagai falsafah dia untuk menjalankan kehidupan ben gak pelimplan itu. Menjalankan perintahnya Allah itu dari tongkat komando itu. Ateges harus ada pegangan yang dipegang oleh orang-orang hakikat. Tidak mungkin tidak punya pegangan landasan ideologi tentang sudut pandang bagaimana dia menjalankan kehidupan ini dengan baik. Masih banyak yang belum kita ketahui, masih banyak. Awakmu nang kene kon tunggono aku bolak-balik kon gak ngentekno ilmu itu. Bukan kusantun sing duwe ilmu akeh iku ndak. Karena lintasan sejarah, lintasan apapun aku wis duwe sawab itu hingga hidup dia di dalam diriku. Kasanah yang tersembunyi di dalam dirimu lah sang rahasia. Itulah ilmu kalam. Setiap hari kau di sini akan ada hal yang baru. Awakmu wis pirang tahun sampai aku Gus. Ono sing anyar terus. Hampir tiap hari. Karena itulah orang-orang yang mampu membuka kitab sir, suatu rahasia, dia akan terlintasi. Bila mana stasiun itu layak dan memang harusnya stasiun itu besar, akan disinggahi oleh kereta-kereta eksekutif, bukan hanya barang saja Gus. Bukan hanya kereta-kereta rombongan yang tidak berguna itu, semua akan dilintasi oleh kereta-kereta yang eksekutif. Jadikan dirimu terminal dan stasiun Simbonafi, maka akan melintas semua kehidupan-kehidupan yang lebih berguna dari diri kita, baik yang dulu, yang tampak, yang belum hadir maupun yang sudah hadir. Dia akan melewati kereta tersebut dalam suatu kehidupan. Jikalau ke kota A, ke kota B, ke kota C, dia akan berlintas semuanya. Apa yang harus kita lakukan di sini adalah apa yang harus kita kerjakan nantinya. Tapi apa landasannya? Ilmu, sejarah. Bung Karno sekali-sekali pernah mengingatkan kita, jas merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Karena dengan sejarah itu akan terlintas pada kehidupan kita dan akan menjadikan kita seorang khalifah yang baik. Yang pasti dalam kehidupan ini bersinanggungan dengan sesuatu hal, peristiwa dan kejadian yang hampir menyamai suatu peristiwa tersebut, pasti kamu akan ingat sejarah. Karena sesungguhnya yang diciptakan Allah tidak ada yang secara kebetulan. Teori katanya Stephen Hawking itu
theory of everything, teori segala sesuatu. Jadi tidak ada segala sesuatu kejadian dan peristiwa itu terjadi secara kebetulan, karena kejadian dan peristiwa itu pasti ada yang mendahului. Itulah sebabnya kita belajar sejarah. Benar atau tidaknya, mampu ditangkap logika atau tidaknya, wallahu alam bisawab, karena sama-sama kita berdasarkan narasumber-narasumber yang memang harus kita lakukan. Sama-sama kita tidak pernah menangi pada zamannya. Kita hanya berkutak dengan cara benar atau tidaknya lewat logika itu. Terus bagaimana saya harus menyikapinya? Anda dengarkan, Anda rasakan, Anda yakini. Karena dengan mendengarkan dan merasakan adalah mengolah semua sejarah secara baik, maudutul hasanah, contoh-contoh yang terpuji. Kemudian meyakini, dengan cara meyakini itulah sawab itu akan di suatu saat nantinya kita melintasi suatu peristiwa yang hampir dengan sejarah itu sama dengan model zaman yang berbeda. Kita akan mengulas itu dan kita akan mencontoh cara tersebut. Rasulullah di Arab juga mempunyai sejarah, banyak dipelajari orang-orang muslim kita, termasuk ustadz-ustadz dari hadis-hadisnya. Kita pun juga punya sejarah yang diturunkan oleh Allah, pejuang-pejuang kita, pahlawan kita, wali-wali kita. Tampung semuanya, Gus, jangan satu sisi. Kalau diri kita ingin jadi insanun kamil, manusia yang komplit sempurna, mangasu mingising budi, ngangsu budi, mangasu malaning bumi, ingat sejarah, mamayu hayuning bawono, itulah khalifah yang sejati. Jangan kau tampung dari sisi sedikit, ambil maudutul hasanah, cerita contoh yang terpuji, ambil. Sejarah itu pembelajaran komplitnya manusia untuk melakukan kehidupan yang baik. Ambil. Apalagi kita orang Nusantara, jangan membuang sejarah Nusantara. Gak ilok. Terus kita mengadopsi sejarah yang belum kita kenal, juga gak ilok. Kalaupun itu dari Nabi kita, juga wajib. Kalaupun dari manapun, juga wajib. Meskipun Cina sekalipun, kita cari yang terbaik. Nah, kita hanya ngeklik aja di dalam hati kita. Kau meyakini atau tidak, terserah dari cerita semuanya. Baik pernah aku mengulas tentang ilmu pewayangan, Sastro Jendrayuningrat, Aji Gineng, wis, aji-aji ilmu kesaktian, ataupun secara saintis, kita bertasawuf modern atau bertasawuf klasik, kita tinggal menyempurnakan wis gak. Batasannya afalat ta'lamun, apa yang kita lihat, afalat maupun yang kita dengar, afalut tadakarun, apa yang kita pikirkan. Batasannya cuma begitu aja. Kemudian kita yakini, dengan keyakinan itulah jadi patokan kita untuk bisa sebagai pedoman hidup kita. Cuman itu aja kita. Kenapa orang itu sama-sama manusia itu berbeda cara menyampaikan dari sudut agama? Karena memang kualitasnya yang berbeda. Kuantitas sama, kita manusia. Mungkin ada seorang kiai juga sama semua. Bisa kiai ini enak atau tidaknya, komplit atau tidaknya, itu landasannya dari kualitas, Gus. Mana dia mau menyedot, mendownload apa yang ada di dalam, yang dahulu, kejadian yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang belum tercetak. Harusnya kita makhluk-makhluk yang berdurasi akan datang itu harus mencetak, mendownload dari yang sudah terjadi itu. Yang mana sudah terjadi itu landasannya tertulis hidup, dia hidup dari landasan sejarah, cerita dari mulut ke mulut orang hidup, atau cerita dari kitab-kitab yang sudah ada, yang sudah terdeteksi kebenarannya.
menit melewati suluh atau ayat-ayat itu semuanya itu.